Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Liguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, yang mungkin jadi pertanyaan banyak Cuan Troopers dan juga para investor di tanah air. Jadi menariknya itu temanya adalah IHSG turun terus. Ini prediksi saham Indonesia ya, karena kalau kita lihat memang pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin ya, semenjak ada gonjang-ganjing ya berkaitan dengan perang dan juga berkaitan dengan kenaikan harga minyak, the Fed juga kemudian menahan suku bunga jadi higher for longer. Indeks harga saham gabungan kita juga menaikkan suku bunga 0,25%. Nah, ini nih tentunya menjadi penggerak market ya, faktor penggerak market kita belakangan ini yang membuat banyak capital outflow dan mendorong indeks harga saham gabungan kita itu kemarin ada di level 7 ribuan. Nah, hari ini kan memang sudah ketahan di level 7.100-an, 7.200-an gitu ya. Jadi ini tetap menarik untuk diperhatikan. Rupiah kita juga itu sempat di 16.250 di spot. Artinya di real market mungkin udah 16.400. Nah, ini nih dulu pernah kita bahas bareng narasumber kita ya, ada Captain Gema, di mana Captain Gema hari ini akan menjadi narasumber spesial kita untuk membahas prediksi indeks harga saham gabungan kita gitu ya, nanti arahnya kemana selanjutnya, dan juga rupiah dan juga komoditas-komoditas yang terkait dengan negara kita ya, karena kan kita Indonesia ini negara yang memang sangat bergantung dengan komoditas. Begitu juga ada keterkaitan dengan emiten-emiten yang berkaitan dengan komoditas itu sendiri. Ini menarik untuk diperhatikan, utamanya emas ya. Emas kita lihat kemarin ada di 2.400 dan ini kayaknya sudah sempat disebutin sama Captain Gema gitu ya di beberapa waktu yang lalu. Nah, ini ada yang bilang, oh iya udah lama nggak tampil. Iya, emang ganti-gantian soalnya sama si Jo ya. Dan hari ini karena narasumber kita spesial ada Captain Gema, saya pengen banget langsung ngobrol-ngobrol gitu ya bareng Captain Gema tentang prediksi dari indeks harga saham gabungan kita yang dibilang banyak penurunan gitu ya. Namun kita harapkan masih bisa tetap bertahan di level 7 ribuan. Nah, sebelum saya undang Kapten Gema, jangan lupa Cuan Troopers untuk memberikan pertanyaannya via kolom ini ya. Ini tinggal klik aja kolom question and answer. Nanti akan saya tanyakan langsung ke Kapten Gema dan langsung akan dijawab tentunya pertanyaan-pertanyaan para Cuan Troopers nih ya, yang bikin penasaran kemana arah IHSG kita nanti ke depannya. Langsung aja nih saya undang Captain Gema. Oke. Iya. Mana nih? Saya invite. Oke. Sudah saya invite, Captain Gema bisa langsung di-approve. Dan juga teman-teman jangan lupa ya, kita sudah dalam masa stock wars gitu ya. Kita lagi mencari para peserta-peserta stock wars kita untuk trading competition nanti di bulan Juni gitu teman-teman. Jadi jangan ketinggalan ya, karena hadiahnya ini 300 juta gitu ya. Jadi hadiah totalnya 300 juta kita bagi dalam 3 kategori. Nah, oke. Ini saya masih belum bisa invite Captain Gema. Oke, saya udah invite ulang Captain Gema. Boleh di approve. Oke. Approve. Oke, nah ini harusnya udah bisa live ini kita. Malam, Sebentar. Captain Gema. Halo, iya, Suara saya jelas kedengaran? banget. Jelas, jelas banget. Luar biasa. Jelas ya. Apa kabar, Baik, Captain? baik. Lagi happy banget. Saya baru live trading non-farm payroll ini bersama 600 trader Astronaci. Wah, panen kita hari ini. Wow, mantap, mantap, mantap. Ini berarti ini ya, habis banyak profit taking nih kayaknya nih Habis Captain Gema profit nih. taking 600 orang. Selamat malam Asik semuanya. banget sih ya Bang Captain Gema, profit takingnya bareng-bareng. Bareng-bareng, iya. Oke, oke, oke. Oke, Captain, ini banyak banget nih Suara followersnya saya yang jelas nggak ya? menyapa Suara nih. saya jelas nggak nih? Di saya jelas, Captain. Jelas Iya, ya? di saya Oke, oke. jelas. Mungkin teman-teman yang pakai device volumenya mungkin bisa di ini ya, dinaikin gitu, jadi bisa dengar volume suara Captain Gema lebih jelas. Ya, betul. Mm, 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 mm. Oke, Oke, kita Kapten bahas apa Gema, nih? ini
Iya, sebelum kita membahas nih, Captain Gema lagi ada di Indonesia apa di Amerika ini? Saya lagi di Bandung, di Bandung. Oh, lagi di Bandung ya. Karena terakhir kita ngobrol kan Captain ada di LA kalau nggak salah. Iya, di LA ya. Coba, ini suaranya kok katanya kecil. Ini ternyata yang ikut live trading ada yang kesini juga loh ini. Pada Oh ikut iya iya kita benar. pakai live. Tuh katanya arigato money 230 pips katanya, Captain. Wah gila, banyak Oh, juga ya 230 pips. Keren. mantap. Goldnya sempat naik tadi, terus habis itu turun lagi sekarang. Iya 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 iya. Oke, Captain, kalau kita lihat ya ini kita mulai aja nih ya diskusinya karena kayaknya banyak yang udah penasaran gitu ya dengan proyeksi dari pergerakan market kita belakangan ini. Saya mau Bentar minta nih, ini komentarnya kayaknya dulu nih dari suaranya, Captain Gema. sorry, suaranya Pak. Ah, oh, suaranya Captain katanya agak jauh ya. Mungkin Sekarang sekarang device-nya gimana? bisa dicek. Sekarang udah nggak pakai Kalau di saya headset. jelas, Captain. Kayaknya headsetnya problem deh. Mungkin coba kalau sekarang jelas ya Iya. semuanya. Mm-mm. Oh, oke, yang penting bening aja. Sekarang masih kecil juga suaranya. Udah saya lepas sih. Oh, kecil loh. Suaranya pelan. Mungkin saya coba saya rejoin lagi ya sebentar. Cek. Di saya jelas. Ah, di saya juga jelas nih. Aman. Sebentar. Gimana nih? Sekarang oke nggak? Dengar suara saya? Ya, di saya jelas. Ini mungkin, ini katanya suara lebih jelas. Ya, cuma ada orang yang pasti masih kecil, entah kenapa. Oke, kita bisa mulai. Silakan, bro. Mantap. Mm-mm. Iya. Nah, gini Captain, saya butuh tanggapan nih dari Captain Gema sama pergerakan domestic market kita di IHSG ini kayak gimana sih sebenarnya Captain? Karena kemarin kan dari 7.300-an itu turun ke 7.000 gitu. Saham big caps-nya banyak yang koreksi. Nah, ini tanggapannya gimana nih Captain? Ini normal nggak sih menjelang bulan Mei itu kayak gini marketnya? Oke, jadi buat teman-teman yang mau lihat lebih jelas, sebenarnya tadi pagi itu saya ada Mm-mm. buat outlook-nya di YouTube-nya Astronaci. Jadi silakan nanti ke YouTube-nya Astronaci juga untuk bisa lihat grafisnya. Jadi prinsipnya begini, itu semua itu dimulai dari masalah suku bunga US yang kemungkinan besar nggak jadi diturunkan. Arahnya itu ke sana. Terus kemudian kita juga Mm-mm. lihat pelemahan rupiah yang ekstrim itu disebabkan karena kekhawatiran daripada kondisi politik Indonesia sebenarnya. Terus juga karena Amerika tetap strong, ya. Akhirnya pada saat Amerika itu strong dengan suku bunga yang mungkin tidak diturunkan karena inflasi naik lagi. Itu prinsipnya. Di Amerika inflasi udah naik lagi. Dan Indonesia inflasi juga naik lagi dan akhirnya BI naikin suku bunga kan. Jadi 6,5 Mm-mm. kan. Betul, Nah, itu betul, betul. tujuannya untuk mencegah supaya inflasinya jangan terus naik. Nah, ini yang menyebabkan sebuah katalis. Pada saat Amerika tidak menurunkan suku bunganya, maka orang akan berbondong-bondong membeli US dollar. Makanya Iya. kenapa US dollarnya strengthen. Itu yang pertama. Nah, ya, jadi 6,25, sorry, bukan 6,5 itu bunga deposito gua. Sorry. Thank Iya. you Daniel. Nah, Iya. ketika kita melihat yang namanya US dollar itu menguat, akhirnya akan terjadi yang namanya capital outflows. At least sebagian capital Mhm. outflow itu keluar. Nah, ini yang menjadi sebuah goncangan sebenarnya buat market Indonesia. Tapi kalau kita perhatikan, saya ngelihat dari berbagai macam data dan parameter, salah satu parameter sebenarnya itu capital inflow-nya si foreign itu banyak masuk di bulan April. Dan pada saat bulan Mei itu keluar sekitar 400 miliar kalau nggak salah. Jadi kalau kita bicara Hmm. secara keseluruhan, itu pada dasarnya masih banyak yang in daripada yang out. Nah, dengan kejatuhan market seperti ini, lantas kita akan menjadi panik dong. Biasanya kalau kalau pemula biasanya akan melihat apakah ini sudah tanda-tandanya akan terjadi crash lagi misalnya ya. Memang kalau saya bilang kejatuhan indeks ini dropnya lumayan beberapa minggu sejak 13 Maret. Itu adalah minggu terakhir indeks mencetak all time high terus kemudian dia drop. Nah, kejatuhan ini Mhm. menurut Mhm. saya ini eh,
tidak menjadikan sebuah tanda bahwa indeks kita sudah drop sangat-sangat jauh dan masuk bearish. Kita masih dalam struktur bullish, dan yang terjadi di minggu ini sebenarnya di candle minggu ini itu masih di dalam proses bottomingnya IHSG. Jadi saya kok melihat minggu depan itu ada chance sebenarnya untuk mulai recovery walaupun masih masuk di dalam sideways, dan tanggal-tanggalnya sebenarnya saya udah bagiin di E-Club Super App, dan besok saya ada event di Bandung. Kita ada workshop tahunan namanya How to Make Money in Financial Market HTMM di Bandung. Jadi buat yang besok nggak ada acara, langsung cus ke Bandung, masih ada seat kurang lebih sekitar 15 kursi kosong terakhir gitu. Dan besok saya akan kasih tahu tanggal berapa saja di bulan Mei ini akan naik atau turunnya IHSG itu nanti akan di situ. Tapi secara keseluruhan, kenapa banking digebukin? Kalau saya lihat di fundamentalnya sebenarnya ada 4 bank ya. Kita ngomong BCA, itu BCA sendiri itu asing udah mulai masuk lagi. Jadi sudah ada capital inflow ke BCA. Dan BCA itu very strong. 4 bank ini yang paling lemah parameter daripada fundamentalnya cuma BNI. Bank Mandiri itu bagus, Bank BRI itu bagus, net profit juga, BCA juga bagus. Yang sedikit masalah adalah di non-performing loan-nya BRI lebih tinggi, sekitar 3,2% kalau tidak salah, dan Bank Mandiri cuma 1,8%. Kalau kita bicara banking, harusnya tidak ada parameter yang bermasalah dari fundamentalnya, sehingga bisa jadi ini ulah daripada investor asing yang melakukan switching portofolio. Nah, kalau terjadi seperti ini, biasanya yang gue lihat adalah kayak di BRI itu ada gap di 6350. Kalau sekarang 4700, kalian tinggal hitung aja 63 sampai 47 itu berapa persen? Itu 25 sampai 30%. Itu opportunity gitu loh. Tapi tentunya nggak akan naik dalam waktu kayak 2 minggu lalu lu dapat 30%, kayaknya nggak akan begitu gitu. Dan kalau kalian tahu ya, saya sejak tahun 2018 tuh BRI terus pegangan waktu Covid ya, dulu juga kita waktu tahun 2021 kan udah pernah ngobrolin juga tentang BRI. Kalau masih ingat di YouTube kita, gua bisa sampai orang bilang tuh Gema tuh bandarnya BRI gitu ibaratnya. Ya, saya kenal cara mainnya BRI. Memang kalau udah kayak begini, kita mesti beli di bawah dan memang harus tahan agak panjang gitu, mau nggak mau gitu. Tapi overall market kita memang walaupun dia koreksi, itu koreksi jangka menengah ya kalau saya bilang, tapi bukan berarti kita bearish. Jangan lihat day by day, tapi our market is still fine sebenarnya. Oke. Tapi kalau ngelihat pergerakan yang kayak gini, Captain kan dari terakhir kita ngobrol itu emang udah pernah wanti-wanti gitu ya, di ngarah-ngarah ke Mei, atau mungkin memang akan ada pergolakan di market gitu dalam waktu dekat dan lain sebagainya. Captain, ini berarti sudah diprediksi ya, kan, sudah sesuai dengan proyeksi dari Captain Gema. Kita ada live bulan betul. lalu kan, saya udah kasih warning karena dari waktu di LA dan sekarang kejadian gitu. Ya oke sih, cuma sekarang tetap kita mesti antisipasi. Ini kalau misalnya udah kayak begini, turunnya kapan berhentinya? Saya udah kasih di YouTube tuh tanggal 6 Mei itu awal mula nanti turunnya mulai meredak, mulai up lagi harusnya. Tapi masih bergerak di dalam kondisi yang sideways aja. Oke. Nah, dengan kondisi market yang kayak gini di bulan Mei ini, apakah akan lanjut mengalami koreksi gitu, Captain? Apakah akan getting worse gitu kondisi market kita di domestik? Ya, kalau saya bilang tuh banyak sideways-nya. Terus kemudian baru mulai akan kelihatan agak nyaman pergerakannya itu mulai dari tanggal 17 ke atas Mei-nya. Tapi mostly kalau saya lihat di sini minggu ini itu harusnya kalau semuanya normal ya, minggu ini adalah minggu terakhir untuk koreksi, dan setidaknya dia balik dulu lah, nafas dulu sekitar 100 sampai 150 poin ke atas. Overall kita belum masuk di dalam dalam kondisi bearish. Kalau orang selalu bilang wah habis sudah kelar nih Indonesia marketnya, enggak juga, ini belum saatnya gitu. Oke. Ini berarti kalau marketnya lagi kayak gini, apa kita kayak wait and see dulu, jangan masuk dulu gitu ya, Captain ya? Ya, tergantung dulu sahamnya gitu ya, better ya. Tergantung sahamnya juga.
Kayak misalnya kalau Mm-mm. kalau kita gabungin antara price action technical sama Iya. fundamental story-nya, gue akan Mm-mm. gabungin misalnya banking ya. Kalau misalnya dia udah kayak satu kali di bawah standar deviasinya PBV-nya, mungkin saya akan berani mulai cicil gitu. Ini buat orang yang Mm-mm. pakai fundamental. Tapi kan kita mesti cari dulu di mana nih target Iya. target supportnya ya, target support yang kira-kira oke. Jadi kayak misalnya kayak BRI, Mm-mm. ya mungkin fairnya kita bisa start collect kayak 4.600, 4.700. Target price-nya tetap 6.350 menurut gua. Terus kayak Astra International. Mm-mm. Astra Mm-mm. International itu juga udah masuk di area demand level yang menurut gua not bad untuk kita perhatikan 4.900 sampai 4.750. Dan dari sisi weekly-nya aja udah mulai reverse gitu sekarang gitu. Hmm, oke. Ini jadi sebenarnya good opportunity ya Oh di iya, level-level good kayak gini opportunity. justru Karena ya kan mulai cicil dikit-dikit ya. benar. Dan kuncinya tuh tanggal berapa lu boleh masuk. Gua udah kasih tahu kan tanggal 6. Mm-mm. Itu dimulainya Iya. akan berhenti lah paling nggak nafas dulu lah, kalau mau turun juga nggak akan jauh-jauh banget gitu. Tanggal 6 lah paling tidak ya kita bisa lihat Mm-mm. pelemahan itu berhenti dan kemudian siap-siap nanti bisa balik lagi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini berarti kalau kita lihat di sepanjang bulan April ada penurunan sampai 4% plus-plus gitu ya, sempat Hmm. ada penurunan gitu. Ngelihat kayak gini secara awam itu apakah harus panik gitu, Captain? Ya kalau Kan dibilang banyak panik banyak pasti kita lihat panik ini ya. ya yang panik gitu. Gue bisa ngerti untuk pemula ya, yang biasanya Mm-mm. tiap hari ngarepin naik, Mm-mm. terus tiba-tiba tiba-tiba yang liatin marketnya yang kayak turunnya drastis banget, dan memang gue kesel banget sih kalau kita ngeliat bankingnya dropnya jauh banget kayak gitu ya. Eh, itu tetap Mm-mm. menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, ini bisa turun lagi atau memang akan cuma stop sampai di sana kayak gitu misalnya. Menurut gue sih Mm. masih dalam kondisi normal. Jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Yang jelas di atas itu nanti akan ada lubang yang harus tutup 6350 gitu. Hmm. Oke. Nah, ini mumpung kita lagi ngomongin BRI, ini Captain saya juga mau info ke teman-teman Cuan Troopers yang ingin join juga di timnya Captain Gema gitu ya, lewat Hmm. ifrong.sukorsekuritas.com. Sales referralnya pakai yang mana nih, Captain? Aduh, saya lupa tuh linknya tuh. Tapi yang jelas ke Iya, Sukor nanti ada ke Kelapa di Gading ya. Instagram Astronaci ya. Ada Iya, Sukor Instagram Kelapa ya. Gading. Sukor Mm-mm. Kelapa Gading, Sukor Nah, Premier karena namanya. Itu nanti supaya bisa trading bareng dan nanti dapat research tambahan. iya. Nah, karena ini kebetulan nama BRI Sukor lagi ada promo nih, bisa dapat cashback sampai 3,5 juta gitu. Jadi jangan lupa join timnya Captain Gema gitu ya Wah, via mantap. ifrong.sukorsekuritas.com. Nanti cari detailnya di Instagramnya Kapten Gema atau Astronaci. Kemudian jangan lupa pakai RDN-nya BRI. Nanti bisa Hmm. dikasih cashback langsung dari BRI-nya. Jadi dari BRI dapat cashback, dari Kapten Gema dikasih proyeksi ya. Proyeksi nanti akan ada gap yang sebenarnya bisa ditutup, dan saat ini adalah potensi gitu ya, kita bisa cicil pelan-pelan lah gitu ya untuk potensial gain ke depannya gitu. Nah, ini ada yang tanya BBRI apa cenderung turun, tadi udah dijawab sama Captain Gema. Kalau telat nanti bisa diulang aja ya, Betul. Instagram live-nya ini ada di Instagramnya Skor Sekuritas gitu ya. Nah, Captain, sebelum kita bahas emiten-emiten lebih lanjut gitu, Ya. saya pengen tanya berkaitan dengan komoditas dulu nih, Captain. Hmm. Nah, Hmm. kalau berkaitan dengan komoditi sendiri yang kemarin banyak menggerakkan market kita tentunya, ini dari semua komoditas, apakah benar yang paling menarik saat ini itu adalah emas? Ya, emas juga dibilang super menarik juga nggak, karena marketnya sekarang lagi sideways gila-gilaan. Justru Hmm, kalau menurut saya nih, oke. coal itu tetap yang paling stabil sih di tengah gejolak-gejolak seperti ini ya. Mm-mm. Dan kalau si gold itu masalahnya, walaupun goldnya naik nih, saya sambil lihat chart, itu Iya. tidak begitu berdampak banget sama emiten. Kenapa? Karena emiten kita itu kan dia kalau kita bicara
jumlah market cap yang berhubungan sama gold itu tidak begitu banyak, bro. Hmm. Sehingga kalau kita lihat ya yang berpengaruh justru yang coal, karena coal ini kan banyak big boys di situ kayak ITMG, Adaro. Ya dengan kondisi market yang semacam komoditi yang naik itu yang diuntungkan justru saham-saham yang berbau komoditi dalam hal ini kayak Adaro dan kawan-kawannya gitu. Oh, oke oke. Justru lebih ke batu bara ya untuk emiten-emitennya ya, Captain. Betul, betul. Hmm. Kalau di emas kan kita ada emiten-emiten produsen emas, ada juga emiten apa namanya yang emas perhiasan gitu ya. Jadi nggak semuanya yang produsen emas. Ini karena harga komoditasnya masih sideways, berarti untuk investor melihat emiten emas nih juga sifatnya lebih wait and see dulu gitu Betul. ya, Captain. Dan kalau kalau kita lihat ya, kalian di rumah boleh perhatikan juga kan, Mm-mm. kayak emas tuh sekarang lagi 2290 terus ke 2300. Dia dropnya cukup cukup parah dari kemarin. Jadi ya artinya setelah drop ini kan dia akan istirahat dulu, dia akan kembali lagi naik misalnya. Nah, itu meninggalkan dampak pergerakan yang sideways menurut saya di saham-saham yang berbau emas ini, sehingga nggak terlalu berpengaruh gitu. Oke oke oke. Jadi memang masih lebih ke batu bara dulu gitu ya untuk banyak Betul, diperhatikan oleh betul. para cuan troopers. Nah, emiten perbankan ini karena ada kenaikan suku bunga 0,25% ini apakah jadi bakal menarik banget nih ke depannya? Karena dari tadi kita bahas BRI terus kan juga, Captain. Ya. Sorry, agak keputus, Pak. Ya, untuk yang perbankan ini berarti yang paling menarik ya karena ada kenaikan suku bunga ya, Captain, Iya, ada saat ini kenaikan suku untuk dari bunga sebenarnya sektoral. buah si malakama juga sih. Kalau kenaikan suku bunga habis itu nanti orang kan takut non performing loan-nya naik juga kan sebenarnya. Tapi kalau kita bicara kayak gini sih menurut saya ya akan jadi positif pada dasarnya gitu. Karena juga Mm-mm. makronya net interest margin-nya nggak ada masalah. Mereka masih profit gitu company ini. Iya, iya. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Nah, Captain, ini banyak yang bertanya nih. Kita coba lihat Hmm. pertanyaan-pertanyaan para cuan troopers ya. Ini dari tadi ada yang nanya berkaitan dengan Telkom. TLKM ini gimana katanya, Captain? Ya, ini gua lagi lihat nih Telkom nih sekarang ya. Jadi kalau kita lihat Iya. Telkom itu ada opportunity kalian bisa profit sekitar 10%, ada 3.400 target. Mm-mm. Karena itu waktu turunnya kemarin ngegap banget Telkomnya. Jadi kalau kalau kita PR kita sekarang tuh tinggal ngelihat ini Telkom udah selesai nggak sih drama turunnya. Gue lagi ngeliat bottom di tahun 2020 dan Telkom itu sebenarnya sudah menyentuh support 2970. Seharusnya sekarang itu sisa naiknya doang sampai ke 3410 minimum. Minimum naik sampai 3410. Itu yang kita mau lihat dulu. Jadi sekarang menurut gue Mm-mm. tinggal kita cari bottomnya si Telkom ini di atas. Apakah Halo, Telkom ini cek. masih bisa berpeluang balik? Ya, bisa dengar? Nah, ya, ya, oke. Tadi ada ini, Captain. Kendala teknis mungkin ini udah beres. Oke. Di 3410 ya berarti ya, Captain, tadi. Iya, 3410 itu kan target target pertama. Terus kemudian harusnya dia Mm-mm. bisa extend naik sampai 3.700 harusnya. Oh, oke, oke. Jadi Wah, lumayan tuh 10%. kelemahannya si Telkom ini itu dia sudah masuk area support gedenya dan ini adalah koreksi yang gede banget menurut saya dan ini kita comparisonnya itu ke tahun 2020. Jadi ini bagian daripada koreksi atas kenaikan sejak tahun 2020. Ini koreksi yang sangat-sangat dalam dan masif tapi sudah ketemu area support pentingnya gitu. Oke, 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 oke. Baik, wah Gitu. ini menarik banget. Sehingga kalau kita Udah mau boleh ngomong cicil. cari duit cepat di Telkom ya paling 3.450 itu menjadi target price-nya si Telkom. Oke. 3450 ya, Captain. Iya, kurang lebih itu target price pertamanya.
Oke. Nah, saya masih ngelihat pertanyaan dari para cuan troopers juga nih yang berkaitan dengan komoditi. Tadi ada yang tanya tentang gold dan batu bara sudah langsung dijawab gitu ya Ya. oleh Captain Gema. Ini ada yang nanya ini nih Captain. View untuk Bakri Stocks katanya, Bumi BRMS gimana katanya Captain? Kalau bumi itu sebenarnya saya punya bumi ya, dan saya akan tahan tuh kira-kira sekitar 10 tahun. Saya mau tahan Ah, tuh 10 tahun. Saya mau coba aja. Saya cuma beli 200 juta sih. Dan kalau saya bisa tahan sampai 10 tahun tuh ya berarti kan nanti mungkin siapa tahu bisa jadi 2000 kan. Kita nggak tahu gitu. Jadi kenapa? Karena yang saya nggak tahu kalau saya salah itu. Itu udah dibeli sama Salim gitu kan. iya iya betul. Gitu. Bisa ngelihat Jadi pertumbuhan ke depannya gimana ya Captain? benar, benar. Kan sekarang kan udah dibeli sama Salim Group ya. Mereka sistemnya beli kalau nanti one day merasa dibutuhkan, ya mungkin mereka akan pakai gitu loh. Si Mm-mm. emiten ini ke depannya kan. Jadi ya udahlah, Oh, taruh aja oke. 200 juta di situ buat buat iseng kan. Kalau 200 juta ternyata bisa jadi 2 M ya boleh-boleh aja kan gitu. Iya, iya, setelah 10 tahun, wah ini menarik juga nih view-nya Captain Gema. Bener. Oke, Tapi ya kalau 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 gue bilang sih kalau duit duit nggak ada duit dingin ya jangan belilah, nanti aja dulu, masih banyak saham yang kira-kira lebih memerlukan waktu tidak terlalu panjang untuk dapat profit gede. Kita bisa perhatikan Telkom sih ya, sebenarnya. Ya. lebih ke Telkom ya. Kalau kalau yang emiten yang satunya yang BRMS gimana Captain? Sama Karena aja kan itu itu udah banyak kan emas, sama aja ya. sama aja. Kalau kalau satu geng emiten ya karakternya kurang lebih sama, cuma BRMS jauh lebih bagus daripada Bumi kalau menurut saya. Oke oke oke. Sektor tech gimana? Captain ini ada yang tanya GoTo gimana Ya, katanya ke depannya? View-nya Goto Captain. tuh memang kalau saya bilang ya, dengan target yang dulu itu sempat kelihatan sih target itu bakal ke waktu dia sebelum jatuh panjang ya, waktu awal IPO Hmm. itu kan paradigma berpikir saya tuh ngelihat kayak, oh ya si Goto itu kan market cap-nya gede banget. Jadi harusnya tuh dia punya Mm-mm. potensi untuk ke 800 at least tuh masih possible. Ternyata kan berkata lain nih si emiten tuh ngebiarin marketnya jatuh. Tapi saya percaya bahwa saham-saham yang market cap-nya gede dia kembali Mm-mm. naik gitu. Kayak misalnya Bumi. Saya trading saham tuh pertama kali tahun 2007. Ketika Bumi itu lagi booming-boomingnya. Ya, semua Mm-mm. orang tuh pokoknya Bumi itu yang paling hebat lah. Jadi ketika kita lihat Bumi itu sempat sampai 8.000, habis itu dia turun sampai 385. Ini siklusnya nih. Kalau yang anak-anak sekarang mungkin nggak tahu sejarahnya. Saya pernah lihat, saya pernah beli di harga 5 ribuan sampai 8.000, turun 385, naik 3.475, turun sampai 50, naik lagi. Jadi kalau kita lihat, pasti ada siklus besar-besar kayak gitu. Jadi kalau kita bicara sekarang, si Goto ini pernah harga 400, dia juga akan kembali ke 400 selama marketnya gede dan bisnisnya juga belum tutup ya. Nah, tapi kalau misalnya kita beli sekarang, apakah kita mau beli? Kita mesti lihat market sentimennya dan ada story apa. Karena begitu nanti Goto ini mulai dimain, sekarang harga 66, jangan kaget kalau tiba-tiba nanti dia bisa 150 kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya antri di Mm-mm. bawah dan dengerin tentang ada story apa sih si Goto ini gitu. Karena ini adalah company-company yang akan sangat rawan untuk dimainin gitu ya sama sama market maker gitu. Ini berarti view-nya panjang ya, Captain ya, untuk yang Goto Oh, sendiri. panjang, Kayak panjang kayak karena bumi gitu ya. iya, jadi ini gambarannya tuh bukan untuk kayak main harian kayak gitu. Menurut saya sih bener-bener kita mesti nungguin story realnya ya. Dari Mm-mm. kayak apa sih sebenarnya yang membuat orang itu si emitennya sendiri itu nggak ngurusin si Goto lagi gitu. Hmm, oke 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 oke. Ini ada yang nanya
lagi berkaitan dengan Telkom, jangan lupa ya, nanti siaran ulangnya di Instagramnya Sukar Betul. Sekuritas saja udah dibahas tadi lengkapnya, Udah support-supportnya dibahas. juga udah dibahas. Kalau yang berkaitan dengan bank digital, view-nya Captain gimana nih, Captain? Ada yang nanya Gua Arto nih, soalnya nih Arto BBYB yang kayak gitu-gitu, Gua Captain. masih nyangkut nih BBYP nih. Nanti aku mau tanya Yes. Bro Bernard nih. Kan ngikutin dia gua. Tapi ya it's okay lah kan, ya kita tunggu aja dulu. Tapi aku nyangkut loh. Ini karena memang kan maunya pegang lama ya. Dan saya Iya. memang siapin untuk beberapa emiten yang gue percaya kalau saya tahan 5 tahun ke atas tuh masih bisa oke gitu. Ya udah tahanin aja, mudah-mudahan nggak 50 perak aja gitu kan. Ya kalau kalau kita Mm-mm. perhatikan Oh BBYP iya. ini udah kelar. Turunnya tuh mungkin udah males banget turunnya. Ya, tapi yang perlu kita Mm-mm. lihat sekarang adalah ada sentimen apa nih? Kalau kalau menurutku sekarang tuh sama sekali banking digital tuh udah mati, sentimennya tuh nggak ada sama sekali. Karena kemarin tuh hype doang Mm-mm. masalahnya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kalau Jeleknya di kalau situ. yang nge-hype ini ada, iya. Kemarin juga ada ini, Captain, ada emiten properti ya, Pani ya yang nge-hype itu. View-nya gimana nih, Captain? Masih bisa ikut nggak nih, Captain, untuk Pani? Kan Sebentar hype nih aku ya liatin. properti ya. Iya, iya. Karena kan kemarin kita lihat geraknya, apa namanya, banyak yang gerak, apa ya, kita bilang fluktuatif ya, sangat fluktuatif gitu. Tapi ya geraknya sih masih ke atas gitu. Nah, dengan kondisi perubahan suku bunga ini kan juga pasti nanti mungkin akan ada pengaruhnya gitu ya. Eh, si Pani ini udah capek loh naiknya. Ini mendingan jangan disentuh dulu deh. Apa ya? Hati-hati ya berarti ya, Wah, warning nih, warning. ya ini agak mulai bermasalah nih. Ada lower high pertama. Ini bakal bakal lumayan Mm-mm. PR nih. Ya, jadi hindarin dulu deh gitu. Jangan jangan FOMO-FOMOan nih, Pani. Jadi kalaupun dia nanti eh, berhenti turun tuh di sekitar 4.200-an loh. Peluangnya tuh ke sana. Mm-mm. Jadi mesti jaga-jaga jangan sampai FOMO atau apa nekat masuk di Pani. Ini volume lagi nggak ada memang ya, nggak ada, belum ada volume. Cuma kalau kita perhatikan ya ini orang mulai buang barang, udah nggak bisa naik Hmm. lagi sementara waktu ini. Iya, 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 iya. Oke, oke. Wah, menarik nih. Nah, kalau misalnya emiten-emiten Konglo gitu, gimana, Captain? Eh, Emitennya Prayogo Pangestu nih, banyak yang nanya nih. Ada Brand, Cuan, TPIA, BRPT. Nah, ini BRPT yang ya, grup-grup ini Brand ya. bagus nggak sih? Brand kan soalnya di suspend ya, unusual market activity. Ya, Naiknya terlalu tinggi katanya. Nah, gimana nih pendapatnya Captain ini masih mendingan kita nggak usah ngikut atau ada potensi atau gimana nih Captain? ya saya ngeliat BRPT dulu. BRPT itu volumenya udah mulai masuk lagi. Turunnya udah selesai. Mm-mm. Sekarang tinggal tinggal main kapan dia mau masuk, mau dorong lagi ke atas nih. Kalau saya lihat sih penurunannya udah habis. Sekarang tinggal akumulasi itu untuk BRPT ya. Terus kemudian kita lihat brand ya. Mm-mm. Oke, buat Ya, teman-teman juga boleh nih ngundang, di share-share aja ke teman-teman yang lain. Jadi biar bisa sama-sama ya. Brand di suspend ya kalau yang brand. sama-sama cuan. Iya, suspend. Oke. Ini brand brand kayaknya mantap sih. Ini digoreng minimum ke 11.000 ini minimum. Minimum sebelas Ini ribu. open, ya ini kayaknya open suspend digenjot lagi 11.000 ya, kurang lebih sekitar 11.000 nih. Mantap. Berarti justru masih ada potensi penguatan ya padahal dia kan udah arah terus naik terus. Benar, benar. Kalau aku bilang sih tinggal tinggal dilihat aja nih. Sekarang besar peluangnya dia ke 11.000. Oke, oke, oke. Wah, menarik Ya. banget nih. Jadi Nah, kalau ini yang BRPT itu baru baru selesai turun kalau menurut saya, mulai mm-mm, mm-mm. akumulasi, tapi kalau yang brand ini habis suspend harus naik lagi. Hmm, oke, 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 oke. Wah, ini pas banget nih ada yang bahas GTSI. GTSI sempat diperhatikan nama Captain Gema nggak nih? Ada Wah, yang saya nyangkut jarang katanya. sih beli.
Tapi nggak apa-apa, saya lihat Jangan, sebentar. iya, iya, iya. Jangan lupa teman-teman supaya bisa dapat banyak view dan market outlooknya Captain Gema, joinnya di ifom.sukorsecuritas.com ya, pakai RDN BRI, tentunya supaya bisa dapat cashback. Dan jangan lupa informasinya itu ada di Astronaci, Instagramnya Astronaci, dan juga Instagramnya Captain Gema gitu ya, supaya bisa Betul. join gitu, supaya bisa join Ya, di kalau timnya Captain Gema. GTSI ini, waduh, ini udah 50 nih kartu mati sih kalau aku bilang. Kalau udah kayak gini nih udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau udah kena tato X tuh bisa di bawah 50 dong. Iya, makanya ini udah susah urusannya kalau kayak gini. Ya. Iya, iya, iya. Nah, saya pengen ini ngomong-ngomong tato X nih, Kapten Gema, kan ini ada 220 emiten itu kena tato X, geraknya bisa di bawah 50. Nah, tanggapannya gimana sih, Kapten, kalau banyak teman-teman kita cuan troopers itu yang ngambilnya itu emiten-emiten yang kayak gini, gitu. Apakah bagus sebenarnya atau gimana nih? Ya, kalau kalau saya bilang sih kalau bisa dapat harga 10 ya mungkin oke itu. Tapi hindarilah sebenarnya saham-saham yang udah kena kena label kayak begini ya. Apalagi juga saya nggak ngerti apa yang terjadi sama bursa sih. Kenapa kenapa malah membuat sebuah peluang untuk saham itu nanti dipermainkan di bawah 50. Itu kan sebenarnya kalau saham di bawah 50 ini kan kalau Anda di pasar nego gitu, harga udah 50, nungguin orang frustasi, kalian bisa ngebit yang harga 25 Mm-mm. itu. Nanti ada orang jual 25, ya udah gitu. Kalian dapat 25, nanti jual 51 kan udah untung 100%. Saya pernah ngalamin soalnya. Dulu tahun 2010-an saya pernah ngerjain begituan. Jadi kan dengan Oh, adanya secara resmi dibikin kayak auction terus bisa belanja di bawah 50, ini akan nyebabin saham-saham yang udah mentok di 50 tuh nanti dimainin di bawah 50 gitu. Nah, itu yang saya nggak tahu. Mungkin mm-mm. pikirannya adalah meningkatkan likuiditas gitu ya. Daripada mati di 50, mending ambil lagi di Iya. bawah supaya mereka bisa main. Tapi ya korbannya akan Mm-mm. makin banyak sih. Ya, kalau kayak gitu, udah jadi, menurut saya sih jadi kayak market Amerika aja sekalian. Udah nggak ada batas auto reject. Sampai nol sekalian sahamnya. Mendingan gitu aja. Betul, Gitu. betul, Jadi betul, saya nggak betul. ngerti apa dasar pikirnya, pengajiannya apa. Kalau memang tujuannya mau seperti itu, ya sudah sebenarnya nggak perlu ada, jangan pernah ada UMA. Jadi market yang Mm. seperti ini Iya. yang menurut gue tuh aneh. Logika bursa ini nggak masuk Mm-mm. akal. Mungkin mereka orang-orang Mm-mm. pintar semua di situ, tapi bagi saya logikanya nggak masuk akal. Kenapa? Kalau naik di UMA, kalau turun dibiarin Mm-mm. sampai 50, lalu dibikinin kebijakan kalau bisa trading di bawah 50, itu udah ngawur gitu loh. Ya, jadi jangan Mm. salahin kalau nanti investor investor saham tuh lama-lama ninggalin bursa terus pindah ke kripto aja gitu. Kenapa? Karena ya sekarang gua naik dibatasin, kalau turun tanpa batas mana mungkin gitu kan. Ini udah aneh Iya, iya, menurut iya. saya gitu. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Moga-moga nanti ada regulasi mungkin yang bisa menyesuaikan gitu ya berkaitan dengan ini karena kan yang protes juga udah banyak nih Captain. Gak bakal didengar Investor kalau retailnya menurut utamanya. saya. Gak bakal didengar. Kecuali kalau misalnya nanti melalui proses ya viralin, boykot, nggak usah trading saham lagi gitu. Habis bursa. Kenapa? Kan Hmm, BI kan dapat duit dari komisi juga sebenarnya, dari duit levy gitu kan. hmm, Tapi kalau sekarang semua orang dengan perilaku kayak gitu, ya sudah semua retail berhenti deh, nggak usah trading saham lagi. Nah, mungkin berasa tuh dengan income-nya kurang 20% misalnya. Jadi menurut saya iya, iya. bursa jangan kekanak-kanakan lah. Tanpa mengurangi rasa hormat, Anda juga harus memikirkan sebuah skema perdagangan yang komprehensif, nggak sekedar asal buat aturan seperti itu gitu. Ya Hmm, sekarang kayak brand, hmm, brand ini orang lagi punya kesempatan profit, disuspend sama dia kan, aneh. Tapi kalau turun saya nggak pernah lihat, jarang saya lihat turun-turun sampai mentok 50 disuspend, jarang itu. Setuju nggak nih, cuan troopers nih? Ya kan? hmm. Jadi kalau menurut saya, kalau memang mau komplain, bikin class action sekalian, surat terbuka buat bursa gitu. Karena bursa kan tetap private ya, private company ya. Jadi ya mereka punya hak sih untuk menentukan Iya. aturan main gitu sebenarnya. Tapi itu kalau nanya pendapat saya, Hmm. begitu pendapat saya. Thank you banget ini karena memang agak apa ya ini regulasi yang agak mengejutkan juga kemarin. Banyak banget nih yang bilang setuju. Betul, betul, Oke. betul.
Oke, Captain. Ini thank you atas tanggapannya, Captain. Jadinya sepertinya banyak mewakili para Cuan Troopers nih, Captain. Betul. Semuanya pada bilang setuju. Oke, tadi juga ada yang minta episode yang kali ini tolong di save. Iya, kita pasti akan save ya. Apalagi episodenya bareng Captain Gema nanti juga bakal ada di YouTube, ada juga di Spotify gitu ya. YouTube dan Spotify Sukor Sekuritas. Jangan lupa nanti bisa ditonton ulangnya di sana. Dan juga akan ada Mantap. di Instagramnya Sukor Sekuritas. Nah, Captain, Ya. kita coba balik lagi gitu ya ke pergerakan market kita. Tadi kalau kita bahas emiten dan juga apa yang sudah terjadi, kita pengen tahu nih ke depannya. Ini kan memang banyak orang sell in Mei gitu ya. Di bulan Mei Hmm. ini biasanya seperti itu ya kalau kita lihat secara historical. Nah, ke depannya gimana, Captain, untuk kuartal-kuartal selanjutnya gitu? Apakah market kita ini masih akan tetap pesimis gitu melihat pergerakan yang terjadi di bulan April Mei ini. Jadi kalau menurut saya pesimis itu dalam arti koreksi aja sih, bukan yang sampai Mm-mm. long term bearish. Dan Iya. ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya masih ada Mm-mm. beberapa saham yang secara fundamentalnya itu rasionya masih positif, harusnya tidak perlu terlalu khawatir. Ya, dan yang paling penting itu price action daripada ISG-nya sendiri minimum di weekly chart. Kalau weekly chart saya tidak lihat ada masalah, berarti nanti yang harus diwaspadai itu ketika matahari masuk ke Leo. Either dia Mm. turunnya cukup dalam atau sideways gede. Nah, kalau sekarang saya perhatikan memang belum terlihat bahwa dia itu akan drop, cuma secara annual cycle biasanya ya ketika matahari masuk Taurus itu 21 Mei. Mulai dari situ itu mulai harus waspada. Ya, Mm-mm. sampai nanti biasanya Januari kita itu naik ya, berarti kan di atas kan. Menurut Iya. menurut cycle daripada William Delbert Gann, kalau Januarinya itu puncak, Julinya di bawah, bottom. Mm. Berarti tahun ini Ada kemungkinan besar cycle-nya ya. ya kalau Januari atas tuh nanti tahun ini tuh Julinya bottom. Jadi artinya dari sekarang sampai Juli Agustus ya siap-siap aja kan gitu. Either sideways atau turun ke bawah. Nah setelah itu Mm. baru kita makan lagi. Oh, oke. Juli ya ini berarti proyeksinya Captain Iya, Gema. artinya Atau nanti artinya kita mungkin ngomong dekat-dekat Juli saya ngobrol lagi. iya boleh. Artinya kan kita ngomong sekarang polar atas bawahnya kan, gitu. Iya. Oke. Nanti di dekat-dekat Juli nanti ya Cuan Troopers kita ajak Captain Gema gitu ya. Atau mungkin pas di bulan Julinya itu kita ajak Captain Gema ngobrol lagi nih. Kayak sekarang nih. Bener, bener, Pas bener. kondisi HSG-nya sempat koreksi dalam. Oke. Iya, Captain Gema, ini saya mau nanya satu sektor yang tadi sempat kelewat iya. gitu. Di mana sektor itu adalah konsumer. Karena kalau saya ngeliat konsumer kayaknya kok nggak kemana-mana gitu, Captain, dari Coba gue lihat kemarin. juga. Gitu. Konsumer Katanya banyak kan yang konsumer turun itu kayak resilient. ICBP gitu. Iya. Internet. Apakah memang benar-benar udah dilupakan nih sama Cuan Consumer Troopers? itu depend ya, sahamnya kan banyak range ya. Kayak misalnya Cepin itu kan juga termasuk consumer. Walaupun memang bisa diakuin kayak Cepin tuh agak lambat banget dan ini sideways luar biasa. Emiten sih bukan bukan retail. Retail mah nggak akan bisa menggerakkan. Jadi kalau aku bilang lebih ke emitennya dia nggak punya project. Kalau emiten nggak ada project tuh nggak bakal naik sahamnya. Hmm. Dan menurut saya tuh dari pakan ternak, kan pakan ternak tuh nggak cuma itu, mereka juga ada kayak sosis so good, Fiesta kayak gitu-gitu tuh. Nah ini sahamnya mungkin Java yang akan ngedorong naik. Terus kalau kita lihat ICBP, apalagi ya? Consumer apalagi nih? Unilever paling. Unilever. Tapi ya, Unilever udah lama nggak main kan? Terakhir ada main nggak Iya. Unilever? Enggak, Captain. Udah nggak Saya nggak ada. ngikut kalau yang Unilever. Iya. Ya udah dilupakan. Kalau zaman 10 tahun yang lalu saya masih ingat Unilever tuh udah kayak mega bintang aja. Jadi ya itu udah acuan gitu. Kalau sekarang mungkin ICBP Mm-mm. ya bolehlah buat spekulasi main pendek-pendek. Tapi saya nggak rekomen sih. Konsumer apalagi ya Indofood. Bener sih kalau saya bilang nggak ada Ada nggak Mapi, ada yang oke. Mitra Adi Perkasa.
MAPI retail dia, bukan masuk consumer. Oh, Ace Hardware gimana, Captain? Bentar, iya retail. Bentar, saya lihat ya retail sektor. Indofood Oh, nggak bisa retail ya. disentuh. Terus Mayora, oh iya, ya ada Mayora Mayora juga bisa, nih yang Mayora. nanya Mayor. Nah, internet saya agak lambat. Iya. Ya, saya rasa Nah MAPI ini, itu salah satu retail yang masih masih bisa di lirik, tapi MAPI masuk di dalam bearish. Nah, kalau mau ngomong bearish tuh MAPI itu bearish. Ya. hmm, Jadi dia belum selesai bearishnya ini. Apalagi MAPI itu sangat sensitif dengan yang namanya US dollar. Jadi kalau US dollar-nya itu menguat, MAPI itu hancur pasti. Rupiah dia sensitif banget hmm, sama yang namanya US dollar karena dia importir ya. Dan iya, iya, ini iya, masuk di iya, dalam betul. kondisi bearish. Pattern kita jauhin dulu deh MAPI mungkin nggak tahu sampai 7 bulan, Iya, 8 iya, bulan. iya. Saya sambil lihat Benar, Mayor. banyak yang importir pasti akan bearish ya ini karena kan dolarnya menguat ya, Captain. Ya, itu dari Heeh. awal kok, dari semenjak di IPO waktu gue masih jadi analis di sekuritas tuh, kita head of research kita tuh Mm-mm. kasih tahu. Waktu itu gue belajar sih. Jadi kalau MAPI itu sensitif sama yang namanya rupiah gitu. Jadi kalau rupiahnya menguat, ya bagus. Tapi kalau rupiahnya melemah terus, ya babak belur dia pasti. Mm-mm. Oke, 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 Gitu. mantap, Jadi Mayora, Captain. Mayora di Ini, sini juga masih sideways. Jadi ya kita bisa iya, avoid iya. dulu sementara. Baik, baik. Ini teman-teman Cuan Troopers banyak banget yang nanya, tapi karena ada keterbatasan waktu, mohon maaf nggak bisa semuanya kita bahas. Jadi kalau Betul, ada kurang-kurang pertanyaannya itu nanti bisa langsung ke Instagramnya Astronaci atau ke Captain Gema langsung betul, ya betul, betul. untuk ngebahas dan juga bertanya. Karena tadi ada yang nanya juga, apakah di Astronaci diajarin tentang technical analysis? Pasti Oh iya diajarin ya, dong, Captain ya. pasti Bahkan dong. semuanya ya, lebih dari itu ya, Captain Apalagi ya. besok. Jadi coba deh besok Nah, datang. Besok kita ada besok event. gimana, Captain? Jadi besok itu ada yang namanya How to Make Money in Financial Market HTMM. Kita akan Mm-mm. ngajarin gimana basic daripada time trading ya. Ya. Terus gimana caranya kita bisa ngelihat saham-saham atau aset-aset apa yang bisa ngembangin duit lo. Jadi di tengah kondisi market yang kayak begini, uang itu harus ditaruh di mana? Terus kemudian caranya gimana? Mm-mm. Saya 17 tahun loh di market dan Mm-mm. investasi gue tuh berbuah sampai akhirnya saya Mhm. punya bisnis cukup banyak, saya invest punya pesawat dan lain-lain. Tujuannya Ya. apa? Saya diversifikasi, tapi kan modalnya dari mana? Gue dapat modal itu kan dari financial market. Nah, caranya gimana sih gue bisa sukses di financial market? Walaupun ya gue nggak bilang bahwa gue yang terbaik, tapi at least kalian bisa lihat lah track record kita. Kalau market merah semua pasti cari Astronaci karena hanya kita yang kasih tahu tanggalnya kan. Nah itu kita akan share di situ. Terus kemudian mindset investor atau mindset trader yang benar tuh kayak gimana? Kalau misalnya sekarang ada Bitcoin, apakah kita harus taruh duit di Bitcoin? Kalau memang kita taruh di Bitcoin, duit berapa banyak kita mau taruh duit di Bitcoin? Nah, kayak gini-gini kan mesti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini Mm-mm. nanti kita akan bahas di sana. Terus kemudian kita nanti ada yang namanya money magnet strategy. Itu bisa dipakai buat saham, buat gold, buat Bitcoin, akurasinya tinggi banget sama kita ngomong sekali lagi basic time trading dan akan ada live hipnoterapi besok. Jadi Mm-mm. gimana caranya saya ajarin Mm-mm. kalau kalian lagi stres sahamnya nyangkut, marketnya hancur, gimana caranya supaya kalian tuh nggak panikan dan nggak grogi. Itu ada nanti saya ajarin basic self hypnosis supaya bisa menghipnosis diri sendiri. Dan besok ada teman gua Ron Williams. Ya Ron Williams tuh foreign investor and trader, one of the successful foreign trader and investor. Dia akan datang ikut ngisi satu sesi dan mudah-mudahan kalian bisa belajar bareng. Jadi besok silakan datang di Bandung ya. Kalau ada di Jakarta silakan ke Bandung naik bus juga 45 menit. Kalau kalian pengen tahu gimana cara datangnya, go ahead langsung hubungin Astronaci. Mumpung ada seat yang masih kosong ada sisa 15 karena ruangannya ke booking 200 dan sekarang tuh sebenarnya udah full ada antrian 8 tapi beberapa dari mereka confirm mereka tetap akan datang. Kita ngomong sama pihak hotel masih bisa ditambahin kursi maksimum 15. Jadi go ahead silakan datang besok. Saya ketemu Wah, langsung, ngobrol langsung, sekalian tanya langsung, kita langsung nganalisis di depan
dan juga gue akan kasih tips caranya gimana. So make sure langsung ke Instagramnya Astronaci aja, kalian nanyain ya gimana caranya untuk Mantap. besok jam 1 siang acaranya di Bandung. Mantap. Ini rebutan nih kayaknya Captain, yang nonton masih ada 300-an, 15 ini memperebutkan 15 kursi lebih. Jadi saya kan kasih Moga-moga nomornya juga. moga-moga pada bisa join. Itu saya kasih post tuh nomornya 0811 Ah, 883 ah, 882. ini ya. Langsung ya. Ini saya coba 0811 pin dulu deh. 88 Ini. 0811 883 882 guys. Nah, langsung aja ya teman-teman Cuan Troopers, kalau mau ikut besok acara HTMM atau How to Make Money bareng Captain Gema dan juga Astronaci, akan ada live hipnoterapi juga, menarik banget. Acara HTMM-nya Captain Gema itu selalu spesial ya, ada narasumber spesial, treatmentnya juga pasti spesial buat para Cuan Troopers ini yang Pasti mau bergabung ke dong. acaranya. Sisa kontak aja nih ya Captain, ke nomor yang udah dikasih nih, Langsung. 883 Besok jam 882. besok jam 1. Nanti lihat aja karena tahun lalu acaranya meledak juga. Ini tahun ini mudah-mudahan juga rame. Kali ini kita pilih Bandung dan nanti kalau kalian lihat telat datang sayang akan karena nggak direkam acaranya mesti datang gitu. Karena tujuannya kita silaturahmi lah. Kan pingin kan kenal-kenal, kumpul-kumpul gitu. Ya, silakan ketemu Siap. besok ya. Kita ngobrolin how to make money in financial market di Bandung. Oke, mantap Captain Gema. Kalau gitu saya juga mau ngucapin thank you banget nih untuk waktunya Captain Thank Gema, udah you. Thank you so ngobrol-ngobrol much. bareng kita gitu ya sampai jam setengah 10 malam. Thank you banget sharingnya Thank you. Captain. Moga-moga ini bisa membantu para cuan troopers yang tersesat portofolionya ya, Harus dan dong. juga bisa ikut acara How to Make Money. Thank you banget. Dan buat Sampai ketemu teman-teman yang lagi mau Captain dapat Gema. Ya, siap. oh ya satu lagi dan kalau buat teman-teman yang mau Iya, dapat daily iya, iya. briefing setiap hari, silakan download nih Club Super Oh, App ya download. Kalian A-Club. download aja di Ya, Android A-Club ataupun Super App. di Club Super App silakan download karena nanti di sini ada research walaupun ada yang premium subscribe tapi ada yang Mhm. versi free-nya nanti tiap hari itu ada daily briefing. Jadi kalian make sure di sini ada research yang mostly nggak akan dapat di luaran karena hanya di platform ini secara gratis. Jadi ada 300 orang, silakan ambil handphone kalian, silakan download, buka account gratis. Dan kalau nanti pingin untuk dapat premiumnya, kalian juga bisa subscribe. Oke, sampai ketemu di Club Super App dan di HTMM besok. Thank you so much, Sukor. Mantap. Thank you, bro. Bye-bye. Thank you Captain. Bye bye.